Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas bagaimana nih cara menampilkan bilangan kelipatan 5 tapi berdasarkan jumlah inputan. Contoh di sini ada keterangan saya menginputkan sebanyak 5. Maka dia akan pasti muncul 5 kali. 1 2 3 4 5. Jika nanti saya inputkan lagi, oke, saya lakukan perbaikan. Saya lakukan inputan lagi, misalkan 3, maka outputnya adalah 5, 10, 15. Oke, di sini yang perlu digarisbawahi adalah ada inputan banyaknya yang ditampilkan, dan di sini adalah menampilkan bilangan kelipatan 5. Berarti kalau kita buat dalam bentuk flowchart, langkahnya jangan terburu-buru membuat program ya, karena saran saya semua orang insya Allah bisa menulis coding, tapi tidak semua orang bisa memahami coding. Jadi kalau kita mahasiswa informatika, kita orang informatika, computer science, berarti kita harus memahami alur kerja dari suatu program, step by stepnya, langkah by langkah. Jadi kita harus memahami algoritmanya. Saya mulai tadi di sini ada, maaf saya belum menekan. Saya lakukan inputnya ada 5, outputnya 5, 10, 15, 20, 25. Saya kasih ilustrasi lagi, jika saya menginputkan 2, berarti outputnya adalah 5 dan 10. Jadi kita harus memahami apa inputnya. Inputnya adalah banyak bilangan, boleh disimbolkan dengan variabel n. Outputnya adalah bilangan kelipatan 5. Oke, berarti alurnya adalah, anggap ini adalah flowchart mulai, maaf ya, saya nulisnya tadi kurang tepat. Mulai apapun yang kita inputkan perlu ditampung, berarti harus ada deklarasi variabelnya. Misalkan ini saya tampung dengan n, berarti ini n. Bilangan yang awal sekali kan munculnya 5. Ya, bilangan kelipatan 5 berarti kan muncul pertama kali 5. Berarti saya buat lipat variabelnya. Oke, saya mulai langsung. Apa yang kita inputkan ditaruh di jajar genjang simbolnya. Input. Misalkan saya tampung n. Nah, ini kan ada iterasi ya, iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, iterasi 5. Ini juga ada iterasi 1, iterasi 2, berarti harus ada i untuk menampung variabel iterasinya. Saya mulai dari 1. Maka berikutnya adalah menampilkan. Ya. Print lipat. Oke, setelah diinputkan, lanjutnya lipatnya kan selalu ditambahkan 5, berarti lipat dilakukan penambahan plus sama dengan 5. Itu artinya apa? Kalau ada simbol kayak gini saya tulis ya. Lipat plus sama dengan 5, itu artinya lipat nilai terakhir ditambahkan 5. Nah, ini simbol ini itu sama maknanya ya. Simbol ini maknanya sama. Nah, dari sini apa yang dilakukan? Biar looping, berarti iterasinya nambah. I plus plus. Nah, biar tahu kondisinya sudah berhenti atau belum, ada pengecekan kondisi berhenti. I apakah kurang dari sama dengan N? Jika iya, kembali ke sini. Nah, ini jika iya. Jika tidak, ini tidak, selesai. Ini flowchartnya. Kalau kita tulis dalam bentuk lengkap pseudocode-nya, berarti saya taruh di sini. Ilustrasinya sudah saya jelaskan. Maaf, saya salah nulis. 1, mulai deklarasi. Tadi ada variabel n untuk menampung jumlah banyak data, variabel i untuk iterasi, dan
lipat dimulai dari 5. Apa yang diinputkan? Yaitu cukup banyak data, input N. Apa yang ditampilkan? Print, lipat. Apa yang dilakukan lagi? Proses menjumlahkan. Lipat plus sama dengan 5. Apa yang dilakukan? I dilakukan penjumlahan, I plus plus. Apa yang dilakukan berikutnya? Pengecekan. If I kurang dari sama dengan N, jika iya, berarti lanjut ke nomor ulang ya. Saya harusnya bukan lanjut ya, ulang. Ulangi ke nomor 4. Jika tidak, maka selesai. Nah, pada saat kita menemukan ada ini I sama dengan 1, I plus plus, dan ada pengecekan kayak gini, ini pasti perulangan. Jadi kalau kita logika, perulangan itu pasti kalau dibuat dalam bentuk flowchart itu pasti kayak gini, ada kembali. Jadi ini I plus plus, I kurang dari sama dengan N, kembali lagi ke sini. Nah, nilai awalnya kan di depan ini. Nah, di depan. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk programnya, misalkan dalam bentuk program, saya kasih contoh, saya buat Java kelas baru, lipat 5. Tadi yang diinputkan ada scanner ya, jadi saya harus mengimpor library scannernya. Saya menggunakan scanner, impor java.util.scanner. Apapun yang mau kita tampilkan ke dalam output layar, berarti harus dalam penulisannya harus di dalam public staticnya, static void main atau fungsi utamanya. Nah, perintah ini kalau ditaruh di sini berarti ini nanti yang akan ditampilkan di layar. Nah, sebelum menampilkan di layar, apa yang harus dilakukan tadi? Deklarasikan scannernya, wajib. np sama dengan new scanner system.in. Selanjutnya, apalagi yang harus dilakukan? Deklarasi, tadi ada deklarasi ya. Kalau ini tuh masih mulai, jadi ini tuh semuanya masih mulai. Dalam bahasa Java, berarti ini adalah header, ini adalah close, end, selesai. Terus statementnya ya, berarti mulai ini. Nah, tadi ada deklarasi, berarti variabelnya misalkan saya pakai byte, n, terus I sama dengan 1, atau I-nya nanti di dalam for-nya boleh, terus lipat sama dengan 5. Udah, berikutnya tampilkan di layar agar si user tahu apa yang harus dilakukan. Berarti tampilkan di layar, inputkan banyak data misalkan. Berarti kan angka ya, banyak data itu. Orang pasti memahami banyak itu pasti angka. Berikutnya di sini ditampung di variabel n. Scannernya inp titik, tipe datanya byte, berarti next byte. Nah, inilah perulangannya kalau dalam program. Misalkan saya pakai for, harus ada 3 kondisi. Nilai awal, nilai berhenti, dan berikutnya adalah iterasinya. Nah, ini. Apa yang dilakukan? Tampilkan, berarti sistem .o .print menampilkan. Saya kasih spasi biar ada jarak, lipat. Selanjutnya lipatnya harus ditambah 5, berarti plus sama dengan 5. Selesai. Agar layarnya nanti tampilan di bawah biasanya bahasa Java itu akan menampilkan waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi, berarti tuliskan println biar dia ada di baris bawahnya. Oke, selesai. Kita running, jadi cukup sederhana, deklarasi, ini inputan, satu paket, ini perulangannya tadi, perulangannya itu cukup tulis dalam satu baris gini. Kalau di flowchartnya butuh ada berapa simbol tadi? 3 ya. Deklarasi ini, terus di sini iterasinya, di sini pengecekan kondisi. Saya lanjut. Nah, ini kita running. Saya inputkan 2, tampil 5 dan 10. Saya running lagi, saya coba baru lagi. Saya inputkan 5, muncul 5. Itu ya yang perlu saya garis bawahi, jangan hanya bisa menulis code. Jangan hanya bisa menulis code. Pahami apa yang kita tulis, pahami algoritma yang kita buat. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.